Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وخلق السماء والأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم لا نبي بعده. أما بعد قال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, yang telah melimpahkan aneka nikmat di dalam kehidupan kita dengan penuh kasih dan sayangnya. Allah tidak minta kita menghitung atau membalas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Allah hanya menganjurkan dan mengajak kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dengan cara berbuat sesuai dengan titah perintahnya. Dan subhanallah, ketika itu kita lakukan, kembali Allah dengan penuh kasih dan sayangnya akan menambahkan kenikmatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Janji Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai hambaku, kuberikan kepadamu aneka nikmat, kata Allah. Silakan engkau gunakan sesukamu, kau gunakan sesuai dengan kepentinganmu. Jikalau engkau menggunakannya sesuai dengan apa yang aku inginkan dan ajarkan, kata Allah, kuberi engkau sehat, kuat, lantas rukuk, sujud, berbuat kebaikan, rendah hati, maka yakinlah, kata Allah, aku akan tambahkan kenikmatan di dalam hidupmu. Tetapi ingat, jikalau engkau salah menggunakan nikmatku, kuberi engkau sehat, kuat, lantas engkau maksiat, berbuat sombong, takabur di muka bumi ini, yakinlah, kata Allah, azabku amat pedih. Mungkin di dunia aku tangguhkan, kata Allah, ditangguhkan Allah azabnya, diberi Allah terus nikmatku, naik semuanya, kekayaan bertambah-tambah, pangkat bertambah-tambah, kepintaran bertambah-tambah. Tetapi ingat, kata Allah, ini bentuk istidrakku. Pasti di akhirat aku akan minta dan balas. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya selagi Allah beri kesempatan, mari kita gunakan dan kita sinergikan segala nikmat yang dititipkan Allah ini dalam rangka fastabiqul khairat, bersegera berbuat kebaikan. Semoga Allah memudahkan untuk kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang berbahagia ini, kami berwasiat kepada diri pribadi kami, seraya mengajak orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca kalam-kalam yang diajarkan para alim ulama. Jangan setak kita hanya begini-begini saja. Hanya begini-begini saja, tidak ada perubahan dan kemauan untuk kita belajar tentang agama Allah ini. Selagi Allah beri kesempatan, mari
Dan selanjutnya bentuk iman dan takwa yang mengkristal pada diri seorang muslim. Marilah kita tepis segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Diawali dari diri pribadi kita sampaikan dengan hikmah kepada saudara-saudara yang berada di sekitar kita. Semoga Allah membimbing kita melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam seiring perjalanan hidup kita, banyak kita melihat di dalam kehidupan ini orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang kita anggap mumpuni, berbagai macam mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan keinginan mereka agar kita dengar dan kita pahami, atau mau sampai akhirnya kita mengikuti apa yang diinginkannya. Dan terkadang orang-orang pintar tersebut tidak jarang ada yang menyesatkan diri kita, ada juga yang memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya sebagai seorang muslim kita harus selektif dan kita harus menjadi umat yang pintar. Jangan kita mudah dipropaganda atau dimasuki isu-isu atau ilmu-ilmu yang tidak ada dasarnya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dasar yang harus kita jadikan patokan di dalam menerima kebenaran-kebenaran dari siapapun di sekitar kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, silakan kita ikut, kita pedomi, kita ikuti, kita laksanakan di dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang pintar. Al-Quranul Karim sebagai panutan di dalam hidup muslim, maka ada beberapa hal yang harus kita jadikan atau harus kita hidupkan kembali di dalam keseharian kita. Al-Quran jelas kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya ini kitab Al-Quranul Karim, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, maka jadikan Al-Quran sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita. Dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur di dalam kehidupan kita, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal atau ada beberapa perlakuan kita terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran akan menjadi tuntunan, menjadi pedoman hidup seorang muslim. Yang pertama, wajib hukumnya dibaca, dipelajari. Bukan dipajang-pajang di dinding rumah atau di lemari di rumah kita. Tetapi kitab Al-Quran ini harus dibaca, dipelajari. Oleh karenanya firman Allah yang pertama turun adalah perintah belajar atau membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ini kitab, baca ini Al-Quran dengan menyebut Tuhan penciptamu. Jadi harus dibaca. Semua kita wajib hukumnya membaca Al-Quran. Bukan hanya anak-anak kita yang di pesantren atau anak-anak kita yang di TPA, tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi pelopor di dalam kehidupan keluarga kita, menjadi pendorong anak-anak kita menjadi bisa membaca Al-Quran. Bagus kiranya kita mengantarkan anak kita ke pesantren, bagus kiranya kita mengantarkan anak kita ke TPA. Tapi alangkah ironisnya ketika anak bertanya tentang hukum bacaan di dalam Al-Quran, kita sebagai orang tua tidak mengerti karena kita tidak membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Oleh karena itu, ayo selagi Allah beri kesempatan, kita baca ini Al-Quran dengan nama Tuhan yang menciptakan kita. Membaca dalam arti yang sangat luas. Kalau kita sudah bisa dan mampu membaca dengan tartil sesuai dengan tajwid atau hukum tajwidnya, maka ayo kita meningkat bagaimana memahami ayat demi ayat. Ini harus kita lakukan. Jangan kita tunggu, kita tidak tahu waktu kita kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sedihnya kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, lantas kita menurunkan generasi-generasi yang tidak bisa baca Al-Quran. Sedih kita. Ada di suatu saat seorang yang sangat terkenal hidupnya, baik di dalam pemasyarakatannya,
meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tidak ada satupun dari sekian anaknya yang membacakan Al-Quran ke hadapan hidupnya, di depan jenazahnya. Anaknya sibuk dengan gadgetnya masing-masing, berkoordinasi, melakukan hal-hal yang sepertinya tidak pantas pada saat itu. Sedih kita, punya anak insinyur, punya anak direktur, punya anak orang yang sukses, tetapi ketika terbaring jenazah ayahnya, terbaring jenazah ibunya, tidak ada satupun dari anak tersebut yang mampu membaca Al-Quran. Karena kita tidak mendidiknya untuk dekat kepada Al-Quran. Karena kita pun mungkin jauh dari Al-Quran tersebut. Oleh karenanya, selagi Allah beri kesempatan, mari kita sadarkan diri kita dan kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk belajar membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimahumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim sebagai tuntunan hidup kita adalah diamalkan, diaktualisasikan di dalam kehidupan keseharian kita. Setelah kita membacanya berkali-kali, berkali-kali khatamnya, maka seyogyanya yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengamalkannya di dalam kehidupan keseharian kita. Jangan dijadikan hanya bacaan-bacaan sehari-hari kita, tetapi harus kita amalkan, aktualisasikan di dalam kehidupan. Karena Allah sangat murka kepada orang-orang yang sudah belajar Al-Quran, yang sudah mengetahui tentang perintah-perintah di dalam Al-Quran, tetapi masih tunggu dulu untuk mengamalkannya. Firman Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisiku, kata Allah. Setelah engkau belajar Al-Quran, setelah engkau tahu ilmu Al-Quran, tetapi engkau tangguh-tangguhkan untuk mengamalkannya, untuk mengaktualisasikannya. Kita sering baca Al-Quran di dalam surat yang paling sering, yang paling banyak kita abaikan terkadang, surat Al-Ma'un. Dan ini untuk kesekian kalinya kita sampaikan di majelis ini. Surat Al-Ma'un ini surat yang sederhana dan menyentuh bagi kita. Allah bertanya, ara'aitan ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ditanya Allah kita. Sebenarnya Allah hakikatnya menyadarkan kita, mengingatkan kita agar tidak masuk kepada pendusta agama tersebut. Ara'aitan ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini yang fawailul lil musallin. Yang ketiga yang paling sering dilakukan umat Islam, astagfirullahaladzim, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam mengerjakan sholatnya. Sholat ini adalah kewajiban yang pertama yang akan dihisab Allah. Tetapi banyak di antara kita karena kesibukan duniawi kita tinggalkan sholat kita. Zuhur yang seharusnya jam 12:05 atau 10, kita laksanakan di jam 2. Asar yang seharusnya 3:30, kita laksanakan di 5:30. Maghrib di perjalanan. Isya kecapean, subuh ketiduran. Nauzubillah min dzalik. Ayo kita amalkan semaksimal mungkin. Kita perbaiki diri kita mumpung Allah beri kesempatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, Al-Quran sebagai panutan hidup kita, maka harus kita aktualisasikannya untuk berbagi terhadap ilmu Al-Quran sesama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Sampaikan ilmu Al-Quran ini, sampaikan ilmu kebaikan ini kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya keluarga kita, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang terbaik, sehingga sama-sama kita dalam kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita umat Islam adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi umat yang kuat, umat yang pintar, dan umat yang jaya. Allah tidak menginginkan umat Islam ini digunakan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mari kita sikapi. Kita harus menjadi orang yang pintar, harus menjadi orang yang jaya, dan harus menjadi orang yang menang di dalam kehidupan kita. Untuk itu Al-Quranul Karim harus benar-benar kita hayati dan kita jadikan pedoman hidup kita. Lakukanlah kehidupan ini dengan nilai-nilai Quran. Oleh karenanya, baca Al-Quran, amalkan isi Al-Quran, dan tebarkan ilmu-ilmu Al-Quran di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita jaya dan kita kuat di dunia dan kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi